dunia kerja. Relasi, sedikit keberuntungan, itu yang penting. IP mah buat orang yang nggak punya keduanya. Kisah seorang mahasiswa tingkat akhir yang berasal dari Yogyakarta bernama Sukmo. Dia tinggal bersama Andre temannya di kosan yang sama. Sukmo sangat aktif bermain sosial media, Twitter. Ya, aplikasi inilah yang dia gunakan untuk mengeksplor informasi serta kejadian-kejadian dari dunia maya, mulai dari info kekinian terkait berita, hiburan, bahkan dari Twitter dia bisa menemukan jodohnya. Hanum, seorang gadis yang berprofesi sebagai wartawan di salah satu media di Indonesia yang berkantor di Jakarta, tertarik akan cuitan-cuitan Sukmo di Twitter. Mereka pun saling berinteraksi di sosial media tersebut. Hingga di suatu waktu, Sukmo pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan Hanum, akan tetapi kejadian yang tak diduga terjadi. Dikarenakan Sukmo sangat aktif di sosial media, dia pun dilirik oleh suatu perusahaan dan dia direkrut menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Persahabatan, cinta, dan ego dipertaruhkan hingga membuat si Sukmo kembali ke Jogja. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk kita saksikan alur cerita film Republik Twitter. Di awal film terlihat Sukmo dan sahabatnya Andre sedang mengobrol tentang keinginan Sukmo pergi ke Jakarta untuk menemui Hanum. Momennya pun sangat pas ketika si Andre yang berasal dari Jakarta ingin pulang ke rumahnya di Jakarta. Sukmo pun membujuk si Andre agar dia bisa menumpangi mobilnya dan pergi bersama ke Jakarta serta bisa menginap di rumahnya. Dan akhirnya mereka pun pergi ke Jakarta. Setiba di Jakarta, mereka pun singgah sebentar ke rumahnya Andre. Dan setelah itu mereka pergi ke sekolahan di mana Andre akan menjemput pacarnya di sekolah tersebut. Sukmo yang mengira pacarnya Andre itu seorang guru, tiba-tiba terpesona ketika ada seorang guru cantik yang sedang menghampiri mereka. Namun Sukmo menjadi bingung ketika guru tersebut hanya sekedar lewat saja dan tidak menghampiri sahabatnya Andre. Di belakang guru tersebut nampak sosok cewek berseragam sekolah sedang melambaikan tangannya ke arah sahabatnya dan dia langsung menghampiri si Andre. Melihat pacarnya Andre ternyata masih anak sekolahan, Sukmo pun langsung mengejek si Andre sambil tertawa karena dia berpacaran dengan anak sekolahan. Enzi yang berperan sebagai Nadia, pacarnya si Andre, ternyata dia juga seorang pengguna aplikasi Twitter. Dan terjadilah keakraban di antara dia dan Sukmo karena mereka sesama pengguna Twitter. Sukmo yang sudah membuat janji untuk ketemu dengan Hanum di kafe, segera meminta tolong Andre untuk mengantarkan dirinya ke kafe tersebut. Di saat bersamaan, Hanum yang sedang rapat membahas isi konten yang akan diterbitkan di media tersebut. Dengan percaya diri, dia pun menjelaskan idenya terkait konten yang akan diterbitkan. Setelah selesai rapat, dia pun bergegas pergi ke kafe untuk ketemu si Sukmo. Scene berganti di kafe tempat bertemu Sukmo dan Hanum. Sesampainya di kafe, Sukmo yang sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Hanum, dia pun langsung masuk ke dalam kafe sambil menelpon si Hanum agar dia bisa memberitahu posisinya sedang ada di mana. Terlihatlah sosok seorang wanita yang cantik dan berdandan kasual sedang duduk sambil menelpon. Sukmo yang meyakini bahwa wanita tersebut adalah Hanum, seketika dia langsung tidak pede untuk menghampirinya. Dikarenakan dia berpenampilan seadanya dan sedikit terlihat berantakan. Tak begitu lama, tiba-tiba datang seorang pria yang menghampiri si Hanum dan duduk bersama si Hanum. Melihat style cowok tersebut dan terlihat juga sepertinya dia sangat akrab dengan Hanum, perasaan Sukmo pun langsung hancur saat itu. Dan dia lebih memilih untuk tidak jadi menghampiri si Hanum dan dia lebih memilih untuk pulang ke rumahnya Andre. Sesampainya di rumah, terlihat Sukmo yang kecewa atas kejadian di kafe tadi. Dia pun diberi semangat oleh sahabatnya untuk tidak menyerah untuk mendapatkan cinta dari wanita impiannya tersebut. Tak berapa lama telepon pun berdering. Ternyata si Sukmo ditawarkan pekerjaan. Sukmo pun senang karena dia bisa mendapatkan aktivitas yang menghasilkan uang selama di Jakarta. Keesokan harinya,
Sukmo datang ke kantor yang menawari dia pekerjaan. Di sana dia sedikit heran karena kantor yang didatanginya bukan seperti kantor yang pada umumnya, melainkan hanyalah warnet yang dijadikan kantor. Belo, bos dari perusahaan tersebut pun mulai menjelaskan alur bisnis yang mereka jalani. Ternyata bisnis yang dijalaninya tersebut adalah bisnis di dunia digital, yaitu jasa pengelolaan akun Twitter. Belo yang melihat Sukmo pintar merangkai kata di Twitter, lalu menjelaskan job desk-nya, yaitu menjadi buzzer di dunia politik melalui sosial media. Dan Sukmo pun mulai bekerja di kantor tersebut. Sambil dia bekerja, ternyata Sukmo pun sambil berkomunikasi dengan Hanum. Dia pun menjelaskan kenapa pertemuan yang dijanjikan sebelumnya menjadi batal. Scene berganti di kantornya Hanum. Hanum yang di kantornya ditugaskan mencari topik berita, sudah mendapatkan ide untuk topiknya. Akan tetapi, manajer di kantornya mengambil ide berita itu serta mengaku bahwa topik itulah yang dia kerjakan dan diberikan ke atasannya. Hanum pun hanya terdiam dan kesal mendengar pernyataan dari seniornya kepada atasannya tersebut. Scene berganti di saat Andre dengan pacarnya. Andre yang sedang berada di rumah pacarnya, terlihat pacarnya yang sibuk bermain HP, dia pun kesal karena dirinya merasa dicuekin. Andre pun tiba-tiba mengambil HP pacarnya tersebut, akan tetapi Nadia menjadi marah ketika HP-nya diambil dan mengancam akan diputusin. Lo, gue, Sukmo yang mengetahui Andre dan Nadia sedang berantem dari Twitter, dia pun langsung menghampiri Andre dan membantunya untuk kembali berbaikan dengan pacarnya. Dan Sukmo pun juga mencoba membujuk pacarnya Andre melalui Twitter agar mereka tidak marahan lagi. Scene berganti di kantornya Sukmo. Belo, bosnya Sukmo, mendapati proyek dari seseorang. Tugasnya menaikkan pamor seorang pengusaha bernama Arif Cahyadi di media sosial. Belo yang melihat kepintaran Sukmo memainkan kata-kata di Twitter, mempercayakan dia untuk membuat trending topik tentang Arif Cahyadi di Twitter. Dan benar saja, keesokan harinya topik tentang Arif Cahyadi menjadi trending di Twitter berkat kerjanya Sukmo dan timnya. Dan mereka pun diberikan bonus uang oleh si Belo. Di sisi lain, Hanum yang sedang bekerja tiba-tiba dipanggil oleh bosnya. Setelah berada di ruangan bosnya, Hanum pun diperingatkan untuk bekerja sama dengan tim di kantor tersebut dalam kerjaan. Hanum pun kaget mendengar teguran tersebut. Ternyata dia ditegur atas laporan yang disampaikan oleh seniornya yang mengambil idenya tersebut. Hanum dengan kesal dan marah keluar dari ruangan tersebut. Tiba-tiba ketika seniornya menghampiri Hanum, dia pun mendapatkan tamparan keras di pipinya. Dan Hanum pun kembali bekerja. Di saat yang bersamaan terlihat Andre yang mengikuti sarannya Sukmo. Dia pun mendatangi sekolahan pacarnya untuk menjemputnya pulang serta dia pun meminta maaf kepada pacarnya itu. Dan mereka pun akhirnya berbaikan. Scene kembali di kantornya Sukmo. Berkat hasil kerjanya Sukmo yang membuat trending sosok Arif Cahyadi, dia pun bertemu dengan sosok pria bernama Kemal yang memberikan proyek di kantornya itu. Terlihat di sana Belo mendapatkan proyek baru dari kliennya itu. Selepas kliennya pulang, Belo pun menjelaskan proyek barunya tersebut kepada timnya. Pekerjaan ini pun sedikit berbeda dengan pekerjaan sebelumnya. Setelah Arif Cahyadi berhasil trending topik, sekarang kliennya itu menginginkan sosok Arif Cahyadi kembali trending dengan pernyataan bahwa dia akan menjadi gubernur DKI. Alhasil, pekerjaan Sukmo dan timnya harus membuat pencitraan-pencitraan tentang sosok Arif Cahyadi tersebut. Setelah selesai dapat penjelasan proyek baru tersebut, Sukmo pun kali ini mencoba untuk bertemu dengan Hanum kembali di tempat restoran yang sebelumnya. Dan dia pun pergi ke restoran tersebut. Sukmo yang merasa Hanum menginginkan cowok yang rapi, dia pun meminta Andre untuk mengantarkan baju untuk bisa kelihatan berkelas dan rapi saat dia bertemu Hanum. Hanum yang sudah tiba terlebih dahulu seketika kaget melihat Sukmo yang tampilannya ternyata tidak secuek seperti di profil Twitternya. Hanum pun merasa kecewa dengan pertemuan itu. Lalu Hanum pun meninggalkan Sukmo sendirian di kafe tersebut. Andre yang melihat Sukmo ditinggal pergi Hanum, dia pun mencoba menguatkan temannya itu sambil memberi saran dan semangat untuk tetap berjuang mendapatkan Hanum tanpa harus menjadi orang lain dan tetap menjadi diri sendiri. Keesokan paginya,
Hanum yang merasa sudah tidak nyaman bekerja di sana, dia pun ingin mengajukan resign dari kantor tersebut. Keinginan dia resign pun dipublish di Twitter, sehingga Sukmo yang melihat tweetnya Hanum, dia pun bergegas menuju kantornya Hanum. Sesampainya di sana, dia mengajak bicara Hanum terkait keputusan dia yang mengajukan resign dari kantor tersebut. Hanum pun mulai bercerita bahwa pekerjaan dia saat ini sudah kehabisan ide topik, dikarenakan idenya tersebut sudah dicuri oleh seniornya. Nah, dari sinilah awal mula permasalahan besar terjadi yang menimpa Sukmo. Sukmo yang berhasil menaikkan berita tentang Arif Cahyadi, lalu dia menceritakan kegiatan dia bahwa pencitraan tentang Arif Cahyadi yang dilihat di sosial media adalah kerjaan dia dan timnya hingga menjadi trending di Twitter. Sukmo pun lalu memberikan saran kalau berita ini bisa digunakan untuk topik beritanya si Hanum. Hanum yang merasa terbantu terkait ide topik yang akan diliput di medianya, akhirnya dia merasa kagum kepada Sukmo dan dia pun tidak jadi resign dari kantor tersebut. Sukmo pun akhirnya berhasil mengajak Hanum jalan-jalan dan dia pun berhasil mendapatkan hatinya si Hanum. Di sini Sukmo tidak berpikir akan dampak yang akan terjadi ketika dia memberikan informasi kepada Hanum terkait kegiatan dia dan tim untuk menaikkan pamor Arif Cahyadi. Keesokan harinya, Sukmo yang sedang membantu Hanum sebagai narasumber sedang berkumpul di suatu tempat makan bersama Andre dan Nadia. Hanum pun dikenalkan ke Andre dan pacarnya. Sambil menunggu pesanan makanan, Sukmo membahas tentang Arif Cahyadi dan dia di sini menceritakan tentang kerjaan yang membuat trending Arif Cahyadi di Twitter. Tiba-tiba, Nadia pacarnya Andre marah kepada Sukmo setelah mendengar ceritanya. Sambil membentak Sukmo, dia pun memberitahu bahwa Arif Cahyadi itu adalah ayahnya dan ayahnya tidak mungkin melakukan apa yang dikatakan Sukmo. Nadia pun lalu pergi meninggalkan mereka. Scene berganti di kantornya Sukmo. Masalah Sukmo pun kembali terjadi ketika Kemal, kliennya Belo, mengamuk di kantor itu dikarenakan Hanum sudah menerbitkan berita tentang Arif Cahyadi yang ternyata menggunakan jasa buzzer untuk menaikkan namanya di Twitter, serta Hanum pun menuliskan nama Kemal sebagai salah satu pelaku dari kegiatan tersebut. Sukmo yang merasa seperti dimanfaatin oleh Hanum, dia pun menelpon Hanum menanyakan kenapa nama-nama yang terlibat dengan Arif Cahyadi disebutkan di medianya dia. Tanpa mendengarkan penjelasan Hanum, Sukmo langsung mematikan teleponnya tersebut. Tak berapa lama, Kemal pun kembali mengamuk kepada Sukmo ketika dia mendapatkan telepon dari Arif Cahyadi. Nah, di sini ternyata Kemal yang marah kepada Sukmo keceplosan bicara. Ternyata keinginan untuk Arif Cahyadi menjadi gubernur DKI hanyalah keinginan dari si Kemal, bukan dari kemauan Arif Cahyadi itu sendiri. Kemal pun menyampaikan bahwa itu adalah idenya dan biaya yang sudah dikeluarkan untuk hal ini juga menggunakan uang pribadinya. Kemal bermaksud memanfaatkan Arif Cahyadi yang nantinya Arif Cahyadilah menjadi gubernur DKI dan dia menjadi tim suksesnya serta bisa mendapatkan proyek-proyek pemerintahan. Sukmo yang dengan kesalahannya dia merasa sudah membuat berantakan bisnis di kantor tersebut. Dia pun saat itu juga resign dari kantor itu dan kembali pulang ke Jogja. Hanum yang merasa bersalah kepada Sukmo, dia pun mencari si Sukmo ditemani oleh Andre dan Nadia. Sampai pada akhirnya Hanum bertemu dengan Belo, bos dari si Sukmo. Dia pun menjelaskan kalau dia dipaksa oleh atasannya untuk menyebutkan nama-nama pelaku dari kegiatan tersebut. Di samping itu, Nadia yang kasihan melihat bisnis dari bosnya Sukmo, dia pun juga sudah memaafkan mereka dan membantu mereka untuk bekerja sama dengan ayahnya. Sayangnya di sini mereka tidak bertemu dengan Sukmo, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke Jogja, berharap Sukmo ada di Jogja. Scene berganti di kosan Sukmo di Jogja. Terlihat Sukmo yang sedang melanjutkan skripsinya, nampak kaget ketika Andre sudah kembali dari Jakarta. Tak sampai di situ, tiba-tiba ternyata Hanum pun ikut serta bersama Andre. Hanum yang merasa bersalah dengan Sukmo, dia pun langsung meminta maaf. Tak berapa lama, tiba-tiba muncul juga sosok Nadia, pacarnya Andre. Sukmo yang kaget melihat Nadia datang, dia pun langsung meminta maaf atas kegiatan dia selama di Jakarta yang membuat ayahnya menjadi pemberitaan yang tidak-tidak. Nadia pun dengan lapang dada sudah memaafkannya. Dia juga menyampaikan bahwa bos si Sukmo dan teman kantornya yang dahulu sudah bekerja sebagai jasa konsultan di kantor ayahnya.
Dan film pun selesai. Film Republik Twitter ini mengangkat tema yang agak berat, yaitu jurnalistik dan politik. Tapi dibalut dengan alur cerita yang renyah dan dibumbui dengan perjuangan cinta yang romantis, menjadikan film ini enak ditonton. Pemeran-pemeran dalam film ini cukup bagus dalam membangun cerita. Chemistry antara pemeran utamanya yaitu Laura Basuki dengan Abimana Arya Satya pun cukup terbangun. Pemeran lain pun diberikan porsi yang cukup sehingga berhasil menggambarkan karakter mereka masing-masing. Nah, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!